Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5291. Vera ingin memiliki hubungan yang baik dengan Marianne. Dia mengambil inisiatif untuk menemaninya ke Universitas Aurus Hill untuk menandatangani kontrak. Hanya saja dia tidak mengira akan diajak ke Villa Ellie Thompson setelah menandatangani kontrak. Keputusan ini sangat mengejutkannya. Meskipun Vera datang ke Aurus Hill untuk menemukan Charlie, tetapi dia belum siap untuk bertemu Charlie. Dia sama sekali tidak mau datang ke Villa Ellie Thompson ini. Untungnya, barisan belakang mobil pengasuh sangat pribadi. Dia duduk di dalam mobil dan menunggu Marianne turun. Izin karena tidak sehat. Marianne melangkah keluar dari aula lift, dan Nyonya Marilyn membuka pintu geser elektrik di sisi kanan barisan belakang. Marianne melangkah ke dalam mobil dan berkata kepada keduanya sambil tersenyum, "Maaf, saya membuat kalian menunggu. Ayo kita berangkat." Vera membalas sambil tersenyum. "Tidak terlalu lama, hanya 5 atau 6 menit." Marianne mengangguk dan bertanya padanya dengan prihatin, "Kamu sakit perut? Bagaimana sekarang?" Vera menjawab, "Aku sudah merasa lebih baik. Seharusnya baik-baik saja." Marianne berkata sambil tersenyum, "Mungkin haidmu akan segera datang. Tanggal berapa biasanya haidmu?" Vera berkata dengan sedikit malu, "Wah, sekitar tanggal 2 setiap bulan." "Tidak heran," Marianne berkata dengan senyum di wajahnya. "Hari ini, kita harus minum banyak air panas untuk menghindari masuk angin, dan menghindari olahraga berat." Oke, Vera dengan cepat setuju. Lalu berkata kepada Nyonya Marilyn, "Nyonya Marilyn, ayo kembali, saya sudah lapar." Marilyn mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Hanya perlu 10 menit untuk kembali. Dalam beberapa menit, kita bisa makan malam di rumah." Saat ini, Charlie sudah memarkir BMW yang dikendarainya di tempat parkir kosong tidak jauh di depan mobil pengasuhnya. Karena Hiroshi tidak repot-repot membeli tempat parkir hak properti saat membeli rumah, Charlie memarkir mobil di area parkir sementara yang dirancang khusus. Kerugian terbesar dari area parkir sementara umumnya jauh dari pintu masuk lift. Maka, setelah memarkir mobil, dia dan Nanako mengikuti rambu-rambu di garasi untuk mencari lokasi elevator hall. Charlie sudah lama tinggal di Villa Ellie Thompson. Hari ini pertama kalinya dia pergi ke garasi bawah tanah di area flat. Adapun Nanako di sebelahnya, bahkan untuk pertama kalinya masuk ke area Villa Ellie Thompson. Keduanya tidak tahu rutenya, hanya bisa mencari alamat yang dikirim oleh Hiroshi dan nomor gedung yang tertera. Ketika keduanya berjalan menuju aula elevator berdampingan, mereka secara kebetulan bertemu dengan mobil pengasuh yang dikemudikan oleh Nyonya Marilyn. Bagian dalam mobil sangat gelap, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Sebaliknya, sangat jelas dari dalam keluar. Marianne melihat sekilas Charlie berjalan ke tempatnya bersama Nanako di sekitarnya. Dia tidak pernah bermimpi akan bertemu dengan Charlie, jadi dia berteriak kaget. Pada saat ini, Vera lega karena Marilyn hendak pergi. Namun Marianne yang berada di samping tiba-tiba mengeluarkan seruan, yang mengejutkannya yang membuat tegang sepanjang waktu. Dia ingin bertanya pada Marianne ada apa, tapi saat berikutnya dia melihat ke arah datangnya Marianne, dan melihat Charlie berjalan ditemani Nanako. Pada saat ini, ekspresi Vera sangat mengerikan. Dia segera menutup mulutnya, karena takut ketahuan oleh Charlie. Dia secara tidak sadar merasa bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Charlie menemukan dirinya. Saat ini, Nyonya Marilyn telah melewati Charlie, dan Charlie di luar mobil menarik Nanako ke belakangnya agar tidak tertabrak mobil. Gerakan kecilnya yang bijaksana ini membuat kedua wanita di mobil pengasuhnya terlihat dengan jelas. Pada saat ini, Marilyn bertanya, "Nona Long, Anda baik-baik saja?" Marianne menenangkan, sambil memutar kepalanya tanpa terkendali untuk melihat punggung Charlie. Dia berbisik dengan tidak wajar, "Nyonya Marilyn, mengemudi dengan cepat. Saya lapar." Pada saat ini, Charlie,
yang berdiri bahu-membahu dengan Nanako, tiba-tiba merasakan pukulan kuat lainnya di sakunya. Dia menutupi saku celananya dengan tangannya, sedikit mengernyit, berpikir pada diri sendiri. Aneh, mengapa cincin yang rusak ini bergetar lagi? Bab 5292. Nanako mengikuti di belakang Charlie. Melihat Charlie tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening, dia dengan cepat bertanya kepadanya, "Charlie-kun, ada apa?" Charlie berkata dengan wajah bingung, "Aku juga tidak tahu." Saat dia berbicara, dia tanpa sadar mengeluarkan cincin itu. Ketika benda ini ada di antara jari-jarinya, itu masih bergetar seperti pasien Parkinson. Namun ketika Charlie mengeluarkannya, perlahan-lahan kembali menjadi tenang dan menjadi tidak bergerak lagi. Charlie bahkan lebih bingung, dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apa yang terjadi? Apakah kamu lapar lagi? Apakah kamu mencoba menipu auraku lagi? Nanako melihat cincin polos di tangannya, tangan dengan wajah bingung. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya lagi, "Charlie-kun, apakah ada sesuatu yang istimewa dari cincin ini?" Charlie kembali ke akal sehatnya, dan berkata dengan senyum santai, "Tidak ada yang istimewa. Saya mengambil barang rusak ini di lorong sebelumnya, dan sekarang aku sudah memakainya sepanjang waktu. Ragu membuangnya." Nanako mengerutkan kening dan tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, "Lebih baik serahkan saja ke polisi. Kamu bisa menemukan yang hilang dan ditemukan, dan mungkin kamu bisa menemukan pemilik aslinya." Charlie berkata dengan santai, "Pemiliknya mungkin tidak mengingatnya lagi." Setelah itu, dia memasukkan kembali ke sakunya dan berkata kepada Nanako, "Biarkan saja. Ayo ke aula angkat. Itu nomor gedung yang diberikan oleh Tuan Tanaka." Saat ini, Nyonya Marilyn meninggalkan ruang bawah tanah di mobil pengasuhnya. Ketika mobil melaju keluar dari ruang bawah tanah dan matahari menyinari mobil di sepanjang kaca depan, kedua wanita di barisan belakang menghela napas lega secara bersamaan. Berpikir bahwa itu berbahaya, agak tegang karena mereka tiba-tiba melihat Charlie berbaring. Perbedaannya adalah Vera lebih santai, sedangkan Marianne merasa sedikit masam di hatinya. Dia tidak tahu siapa wanita yang berjalan di samping Charlie diam. Dia meyakini bahwa wanita itu Absti istri Charlie, dan kecantikan serta temperamen Nanako hampir tidak terbagi di kalangan wanita Asia. Jika dikatakan bahwa Vera memiliki kecantikan klasik Tiongkok paling autentik, maka Nanako sepenuhnya mewujudkan kecantikan intelektual khusus dan kecantikan yang patuh dari Yamato Nadeshiko Jepang dalam segala hal. Meskipun Marianne sudah menjadi pemimpin absolut di antara generasi baru wanita muda di Hong Kong, dia masih merasa rendah diri di depan Nanako. Memikirkan istri Charlie begitu cantik, dia merasa sedikit tidak nyaman. Vera, yang berada di samping, dapat dengan jelas melihat penampilan dan perubahan halus pada ekspresi. Ketika mobil keluar dari ruang bawah tanah, dia tidak berani berbicara. Karena dia tahu bahwa Charlie memiliki aura dan pasti memiliki indera yang sangat kuat. Dia takut Charlie akan mendengar apa yang dia katakan. Namun, sekarang setelah mobilnya keluar, dia benar-benar lega. Dia dengan sengaja menggoda Marianne dan berkata, "Saudari Marianne, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja, mengapa kamu tiba-tiba tampak terkejut?" Marianne berkata dengan tergesa-gesa, "Terkejut? Mungkin terlalu lapar." Vera dengan sengaja menggodanya. "Kupikir kamu baru saja tertarik dengan pria tampan tadi." Hah, Marianne sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Dia cepat-cepat menjawab, Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak memperhatikan ada pria tampan." Bab 5293. Vera berkata dengan santai, "Pria tampan yang baru saja berjalan melewati mobil kita di ruang bawah tanah. Dia cukup tinggi dan tampan." "Ya, apakah itu?" kata Marianne dengan panik. "Saya tidak melihatnya. Saya sedikit terganggu." "Oke," Vera berkata sambil tersenyum. "Lain kali seorang pria tampan lewat, saya akan menjadi yang pertama untuk memberi tahu kamu." "Oke." Marianne mengira dia telah dibodohi. Jadi dia tanpa sadar menjawab. Serangkaian penampilan ini membuat Vera lebih yakin akan penilaiannya sebelumnya, bahwa Marianne ini datang ke sini untuk Charlie.
Vera tidak berbicara lagi, tetapi mengeluarkan ponselnya dan memasukkan dua kata, Nanako Ito, ke mesin pencari. Dia telah membaca semua file Charlie sebelumnya, langkah demi langkah, dengan hati-hati menyimpulkan identitas, pengalaman, peta bisnis Charlie saat ini, dan cetak biru kekuatan. Dia menduga isu shipping pasti dipimpin oleh Charlie di belakang layar. Dia memberikan perhatian khusus pada informasi keluarga Schultz dan keluarga Ito, dan informasi Nanako. Melihat penampilan seorang wanita, dia menebak identitas Nanako, dan di ponselnya, pengenalan terkait Nanako segera muncul. Dia mengklik beberapa foto publik Nanako, dan menegaskan kembali bahwa wanita yang dilihatnya tidak diragukan lagi adalah Nanako Ito. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Menurut informasi yang saya periksa sebelumnya, Charlie dan keluarga istrinya tinggal di area Villa Elite Thompson. Tetapi mengapa dia datang ke area flat Villa Elite Thompson bersama Nanako? Garasi bawah tanah. Mungkinkah dia menyembunyikan gadis cantik di rumah emas ini? Memikirkan hal ini, Vera mengangkat alisnya, dan mau tidak mau berkata pada dirinya sendiri, tampaknya Charlie ini benar-benar penyayang dalam segala hal. Jika dia diizinkan menjadi seorang kaisar di zaman kuno, apakah dia puas jika dia mengumpulkan 72 selir dari 3 istana dan 6 halaman? Saat ini, Nyonya Marilyn, yang sedang mengemudi, memikirkan sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, Nona Long, pesawatmu pukul 3.30 sore, kan? Ya, Jemima menjawab satu kalimat. Nyonya Marilyn mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan mengantarmu ke bandara setelah makan siang. Marianne berkata dengan santai, kalau begitu, ini kerja keras untuk Nyonya Marilyn. Saya harus melapor untuk bertugas pada tanggal 20. Lalu saya akan membuat pengaturan terpadu untuk konten pekerjaan dosen yang baru direkrut. Dan kemudian mempersiapkan pelajaran. Nyonya Marilyn berkata sambil tersenyum. Kamu tidak akan bisa tinggal beberapa hari saat kamu kembali. Paling lama hanya 2 minggu. Ya, Marianne berkata. Saya berencana kembali pada tanggal 18 Agustus. Setelah 2 hari istirahat, saya siap untuk melapor ke kampus. Nyonya Marilyn mengangguk dan melihat ke belakang, menatap Vera, dan berkata sambil tersenyum, Nona, Anda harus bersiap lebih awal. Saya mendengar bahwa pelatihan militer di universitas sangat sulit. Vera tersenyum dan berkata, saya sudah mendengar ini, tapi sejujurnya, saya menantikannya. Ketika Vera memutuskan untuk masuk Universitas Aurus Hill, dia sudah mempelajari proses penerimaan mahasiswa daratan dan kondisi khusus kehidupan serta belajar. Dia tahu bahwa mahasiswa baru harus berpartisipasi dalam pelatihan militer. Ketika gadis-gadis lain mempertimbangkan pelatihan militer, mereka mungkin lebih gugup dan khawatir. Sedangkan Vera justru menantikannya, karena dia berpendapat jika ingin memiliki hubungan yang baik dengan Claudia, pelatihan militer jelas merupakan kesempatan terbaik. Bab 5294, Charlie bertemu Yahiko lagi dan melihat bahwa dia dalam kondisi sangat baik. Bagi Yahiko, mendapatkan kembali kakinya seperti kelahiran kembali. Itu juga membuatnya lebih berharga saat ini. Melihat Charlie, Yahiko sangat antusias dan hormat. Dia keluar untuk menyambut Charlie, dan menuangkan teh dan air untuk Charlie sendiri. Meski sibuk berjalan-jalan, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya sepanjang waktu. Hiroshi di samping sangat hormat sehingga dia berharap dia selalu bisa mempertahankan postur membungkuk 90 derajat. Charlie menyapa mereka berdua, melihat ke rumah dengan rasa ingin tahu. Dia berkata sambil tersenyum, saya sudah lama tinggal di Villa Elite Thompson. Ini pertama kalinya saya datang ke gedung tinggi ini. Jendela ke langit-langit di ruang tamu, bisa melihat ke sungai di luar. Pemandangan di sini sangat bagus. Tuan Tanaka memiliki mata yang bagus. Hiroshi di samping berkata dengan hormat, Tuan Wade, saya awalnya ingin membeli set di lantai atas. Sayangnya, sudah dibeli oleh seorang wanita. Saya terlambat beberapa menit. Kalau bisa membeli lantai atas, pemandangannya akan lebih bagus. Charlie mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, ini sudah sangat lumayan. Kalau saya tahu pemandangan di sini sangat bagus,
Saya datang ke sini untuk membeli satu set. Nanako berkata, Charlie-kun bisa sering datang ke sini. Saya akan meminta Tanaka-san untuk mengambil sidik jari Anda nanti. Kamu bisa menganggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Kalau kami tidak berada di sini, kamu bisa datang kapan saja jika ingin tinggal sendirian untuk sementara waktu. Charlie sedikit terkejut, tidak tahu harus menolak atau menerima. Pada saat ini, melihat Charlie ragu-ragu, Hiroshi dengan cepat berkata, Tuan Wade, sebenarnya tidak perlu memecahkan masalah sidik jari. Kata sandi pintu adalah tanggal ulang tahun Nona. Charlie memandang Nanako, dan dia menyadari bahwa dia telah mengenalnya begitu lama. Namun dirinya tidak tahu hari ulang tahun Nanako. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa selama keduanya berkenalan, mereka tidak banyak bertemu. Charlie sendiri tidak terlalu memperhatikan hari ulang tahunnya. Terkadang dia tidak ingat untuk merayakan ulang tahunnya sendiri. Dia harus diingatkan. Dan Nanako tidak pernah memberitahukan hari ulang tahunnya, atau kapan dia merayakan ulang tahunnya. Nanako di samping juga tahu bahwa Charlie pasti tidak tahu kapan ulang tahunnya. Dia dengan malu-malu berkata, Charlie-kun, ulang tahunku hanya bisa dirayakan setiap 4 tahun sekali. Charlie tiba-tiba menyadari, dan berseru, tanggal 29 Februari. Yah, Nanako mengangguk malu-malu. Dia menatap dengan mata besar penuh kasih sayang, dan bertanya, Charlie-kun, kamu pasti tahu umurku. Charlie buru-buru berkata, saya tahu, saya tahu. Hiroshi berkata sambil tersenyum. Kalau begitu Tuan Wade sudah tahu, kata sandi pintunya. Pada saat ini, adik perempuan Yahiko, Emi Ito, sudah menyiapkan masakan Jepang yang mewah. Emi yang mengenakan kimono berjalan ke sisi Charlie, meletakkan tangannya di depan tubuhnya, membungkuk dengan hormat dan berkata, Tuan Wade, saya sudah menyiapkan masakan Jepang terbaik untuk Anda. Semua bahannya ada di sini pagi ini. Sama meminta seseorang untuk mengonfirmasi dan mengirimkan ke bandara. Dan kami membawanya ke China. Ini makanan laut kelas atas. Apakah itu bulu babi, tiram, ikan air tawar atau tuna sirip biru? Semua yang terbaik dapat ditemukan di pasar Jepang saat ini. Anda bisa menikmatinya. Yahiko berkata sambil tersenyum. Tuan Wade, Emi paling baik dalam membuat semua jenis sashimi. Kepekaannya terhadap bahan jauh lebih kuat dari koki bintang 3 Michelin. Bahan-bahan yang bersentuhan dengannya setiap hari. Saya khawatir koki bintang 3 Michelin itu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu. Bab 5295. Lagi pula, dia menunjuk ke sashimi tuna di piring makan yang sangat indah, dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, sashimi ini adalah daging dari 2 insang tuna sirip biru. Harga lelang ikan ini 3 juta dolar AS. Hanya sedikit daging di kedua sirip harganya ratusan ribu. Setelah konversi, sepotong harganya puluhan ribu dolar. Bahkan restoran Michelin terbaik pun tidak akan memilikinya. Yahiko tidak sekadar membicarakannya. Di masyarakat Jepang yang penuh dengan uang, harga produk yang benar-benar kelas atas memang sangat mahal. Rekor lelang tertinggi untuk tuna sirip biru dibeli dengan harga setinggi beberapa juta dolar. Sebagian besar daging ikan semacam itu akan mengalir ke restoran kelas atas. Tampaknya cukup sedikit restoran kelas atas yang bisa menyuguhkan bahan tingkat atas. Selama bersedia menghabiskan ratusan dolar, bisa makan sepotong di restoran. Tetapi situasi sebenarnya adalah 2 sirip tuna seperti ini tidak mungkin mengalir ke dapur belakang restoran manapun. Kebanyakan orang tidak mengerti mengapa orang-orang kaya top itu boros sampai ekstrim. Tidak masalah bagi mereka jika bahan makanannya puluhan ribu atau ratusan ribu. Di mata mereka, satu-satunya nilai sebotol anggur seharga puluhan ribu dolar hanya ketika dibuka, dengar suara. Ini terutama karena mereka sangat kaya sehingga mereka dapat menghabiskan banyak uang tanpa memeras otak. Dan tidak mungkin menghabiskan semuanya dalam beberapa masa kehidupan. Orang biasa makan 3 hingga 500 untuk 1 atau 2 hari gaji. Untuk orang kaya top seperti Yahiko, bahkan jika dia mengeluarkan 100 ribu dolar AS untuk sekali makan, dia mungkin hanya memakan dari bunga yang dihasilkan dari tabungannya di bank selama sehari. Dengan kata lain,
Jika dia membelanjakan 100.000 dolar AS untuk makan, proporsi pengeluarannya dalam total kekayaan bersih sama dengan orang biasa yang membelanjakan 10 yuan untuk semangkuk sup mie vegetarian. Meskipun Charlie juga sangat kaya, uang tidak berarti banyak baginya. Dia tidak pernah memiliki kebiasaan menghabiskan banyak uang. Setelah mendengarkan penjelasan Emi Ito, dia sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya Ito sudah bekerja keras. Aku tidak terlalu rumit. Aku biasa makan makanan rumahan. Tidak terlalu boros." Nanako berkata sambil tersenyum di samping. Mulut Tuan Wade tidak terlalu licik. Mulut ayah saya benar-benar tajam. Bahan-bahan ini tidak disiapkan hanya untuk Tuan Wade. Kalaupun kamu tidak datang sebagai seorang tamu, bibiku akan selalu menyiapkannya untuknya. Hanya biaya makanannya sendiri setiap tahun. Harganya jutaan dolar. Dan dia tidak tahu apa yang dia makan. Dan sejujurnya, makanan semacam ini, menurut saya, lebih merupakan tipu muslihat daripada kenyataan. Yahiko tertawa. Dia berkata, "Nanako, segala sesuatu di dunia ini bisa disebut tahu selama kamu mengejarnya secara ekstrim. Kamu suka ikebana, jadi kamu akan melakukan segala kemungkinan untuk membeli bunga termahal. Kamu bisa membeli mawar dari toko bunga pinggir jalan. Kamu bisa membeli satu seharga 3 hingga 5 yuan. Tetapi bunga berkualitas terbaik yang dipilih dari ribuan mil bahkan dapat dijual seharga puluhan ribu. Bunga terbaik, dengan peralatan terbaik, dikombinasikan dengan cara yang paling elegan. Itu menjadi karangan bunga 100 yuan. Di toko bunga pinggir jalan tidak akan pernah ada hubungannya dengan cara bunga seumur hidup. Juga teh. Orang biasa membuat secangkir teh, atau menyeduh teh celup, atau menyeduh teh celup lalu mencampurnya dengan susu. Ini hanya bisa dianggap sebagai minum biasa. Memasak adalah cara membuat teh. Aku tahu cara bunga dan teh. Aku tahu cara makanan, yaitu makan bahan terbaik dan minum anggur termahal. Nanako menjulurkan lidahnya, sengaja menggodanya. Katakan saja kamu serakah. Mengapa repot-repot bicara banyak? Yahiko tertawa terbahak-bahak. Dia segera mengambil sebotol sake dengan tulisan 14 generasi. Dan berkata kepada Charlie berkata, "Tuan Wade, ini bukan sake biasa. Ini adalah Long Xiao Nine Heavens terbaik. Ini 1 dari sejuta. Bahkan Perdana Menteri mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menciumnya. Long Xiao Nine Heavens." Sudut mulut Charlie berkedut. Dan dia tersenyum canggung. Dan bertanya kepadanya, "Mengapa memilih nama seperti itu?" Yahiko berkata sambil tersenyum, "Ini adalah rasa unik dari ritual merek Jepang. Terlepas dari apakah sesuatu itu baik atau buruk, harus dikemas dengan suasana kelas atas. Yang terbaik adalah mempersulit orang lain untuk memahaminya, sehingga ini akan dianggap sangat profesional." Charlie menatapnya dan mengajukan pertanyaan, "Tuan Ito, beritahu aku. Apakah sake ini enak?" "Ya. Apakah itu enak?" Yahiko tiba-tiba berpikir keras. Dia berkata dengan sangat serius, "Sejujurnya, ini lebih buruk daripada kok dalam hal rasa." Setelah itu, dia menambahkan, "Tapi bagaimanapun juga, sake ini adalah inti dari Jepang. Orang Eropa membuat wine dari anggur mentah dan difermentasi. Ini tidak sebagus jus anggur. Bukankah itu inti dari negara mereka?" Charlie mengangguk mengerti. Dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, sepertinya sake Jepang, anggur merah Perancir, dan Mautai Tiongkok, semuanya berhubungan satu sama lain." "Sama saja," Yahiko tertawa, dan bertepuk tangan. "Tuan Wade benar." Setelah itu, dia berinisiatif untuk menuangkan segelas untuk Charlie, dan berkata sambil tersenyum, "Tapi Tuan Wade, meskipun anggur tidak enak, tapi perasaan mabuk adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh minuman lain. Kita minta Tanaka menemani kita minum. Kita akan lebih bersenang-senang sambil minum dan mengobrol." Bab 5296. Saat Charlie, Yahiko, dan Tanaka Hiroshi bertukar gelas, Nanako berdiri dan terus menambahkan anggur untuknya. Menariknya, Nanako hanya minum untuk Charlie, Emi hanya minum untuk Yahiko, dan Hiroshi hanya bisa minum untuk dirinya sendiri. Yang disebut Long Xiao Nine Heavens, menurut Charlie, tidak enak untuk diminum. Kecuali aroma beras murni.
Minuman ini benar-benar tidak bersemangat. Jika ingin merasa sedikit mabuk, harus minum setidaknya alkohol 40%. Baginya, minum sake tidak berbeda dengan minum air ledeng. Namun, karena itu adalah intisari nasional yang dibawa oleh Yahiko, Charlie tentu saja cukup menghormatinya. Termasuk sashimi seafood terbaik yang disiapkan oleh Emi Ito, Charlie masih penuh pujian. Namun nyatanya, yang dia pikirkan adalah sashimi itu sendiri tidak memiliki rasa. Yang dia makan hanyalah rasa ikan yang berbeda. Setelah dicelupkan ke dalam kecap dan wasabi, rasanya secara keseluruhan tidak jauh berbeda. Ini sangat mirip dengan hot pot. Setelah makan, yang dia makan hanyalah rasa bagian bawah panci dan sausnya. Usai makan siang di kediaman baru keluarga Ito, Charlie dan Yahiko mengobrol sebentar, lalu bangkit untuk berpamitan dan pergi. Dia memberi tahu Sophie sebelumnya bahwa dia akan mengunjungi rumah Helen. Tentu saja dia tidak bisa mengingkari janjinya. Meskipun dia minum banyak sake dengan Yahiko dan Hiroshi, dia memiliki energi spiritual di dalam dirinya. Sebelum berangkat, dia menggunakan Reiki untuk menghilangkan semua alkohol, lalu pergi ke rumah lamanya. Saat ini, Helen, Jamie dan Sophie sudah makan siang. Jamie sudah berganti pakaian bersih, mencukur dan mengikat rambut sebahunya. Dia jauh lebih tenang dan tajam. Sophie duduk di sofa, mengawasi pergerakan di luar halaman. Berharap bisa melihat Charlie begitu dia tiba. Dan ketika BMW yang dikendarai Charlie perlahan berhenti di gerbang halaman, Sophie sangat gembira. Dia berkata kepada ibu dan kakaknya, Tuan Wade sudah datang. Setelah itu, dia sudah berdiri dan berlari menuju pintu. Helen dan Jamie juga segera berdiri, dan mengikuti dari belakang untuk menyambut Charlie. Saat Charlie turun dari mobil, mereka bertiga sudah berjalan ke pintu satu persatu. Sophie membuka gerbang besi retro, merasa sedikit malu. Dia berkata dengan hormat, Tuan Wade, kamu datang juga. Jamie juga berkata dengan sangat hormat, Tuan Wade. Helen tidak begitu tertutup seperti mereka berdua, seolah-olah dia melihat anak seorang teman baik. Dia berkata dengan ramah, Charlie, ayo kita masuk. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata dengan hormat, Hai Bibi Dun, aku tidak pernah datang menemuimu. Bagaimana kabarmu? Helen berkata sambil tersenyum. Saya cukup baik. Lingkungan di Aurus Hill bagus. Semakin saya tinggal, semakin nyaman. Tidak banyak masalah. Saya merasa sangat nyaman. Bab 5297. Charlie mengangguk. Itu bagus. Saya banyak bepergian. Mungkin tidak akan keluar dalam waktu dekat. Kalau kamu memerlukan bantuan apapun di Aurus Hill, jangan ragu menghubungi saya. Oke, Helen tidak terlalu sopan, dan setuju sambil tersenyum, lalu mengundang Charlie ke dalam rumah. Memasuki rumah tua ini, Charlie tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia telah meninggal dunia. Ketika orang tuanya menyewa rumah tua ini, mereka juga dengan hati-hati merenovasinya, seperti sekarang. Meskipun masih terlihat sederhana, tetapi dapat memberikan tampilan baru kepada orang-orang. Setelah 20 tahun kosong, rumah tua ini bobrok. Namun setelah restorasi hati-hati Helen, semua ini tampaknya telah kembali ke keadaan 20 tahun yang lalu. Untuk sesaat, Charlie bahkan merasa bahwa dia kembali saat dia masih berusia 7 atau 8 tahun. Orang tuanya baru saja menetap di Aurus Hill, dan keluarga beranggotakan 3 orang itu hidup biasa-biasa saja namun penuh kebahagiaan. Helen melihat Charlie melihat sekeliling dan dia sedikit tersesat. Dia sengaja tidak mengatakan apa-apa, membiarkan Charlie melihat baik-baik dan memikirkannya. Setelah sekian lama, Charlie menarik pikirannya sebelum dia hampir menangis, menahan air matanya, dan berkata kepada Helen sambil tersenyum, Bibi Dun pasti sudah bersusah payah membersihkan rumah ini. Helen mengangguk dan tersenyum, dan berkata, butuh banyak pemikiran, tapi saya menikmatinya. Setelah itu, Helen menunjuk ke set sofa kulit kuno pedesaan, dan berkata kepada Charlie, ayo duduk. Oke, Charlie mengangguk. Setelah duduk, dia bisa menghela napas dan berkata, Bibi Dun, sofa ini sama dengan sofa yang dulu kumiliki saat masih kecil. Apakah saya masih bisa membeli sofa gaya ini sekarang? Helen tersenyum dan berkata,
Saat kami muda, sofa kulit pada dasarnya terlihat seperti ini. Kecuali sofa yang diimpor dari Eropa dan Amerika Serikat akan terlihat berlebihan. Sofa jenis ini tidak tersedia sekarang. Saya secara khusus mempekerjakan seseorang. Sofa ini dibuat oleh tangan. Charlie sedikit mengangguk, dan tidak bisa menahan napas dalam hatinya dan bergumam. Bibi Dun sangat berhati-hati. Dia sangat memahami ayah, dan penglihatannya di banyak tempat sangat mirip dengan ayah. Setelahnya, Charlie dengan sengaja mengubah topik. Dia memandang Jamie di samping, dan bertanya, "Tuan Muda Schultz, kamu pasti mengalami kesulitan 6 bulan terakhir." Jamie berdiri, dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Wade. Saya tidak merasa sulit, saya justru ingin berterima kasih atas nasihatmu. Kalau bukan karena kamu, saya mungkin masih menjadi pria bodoh." Charlie bertanya kepadanya, "Kamu tidak membenci saya sama sekali saat saya meminta kamu berlutut dan pergi berziarah?" Jamie berkata dengan jujur, "Tuan Wade, suatu hari nanti saya akan lebih kuat dari kamu. Saya pasti akan membuat kamu membayar kembali 10 kali, 100 kali. Tapi, setelah sebulan, saya secara bertahap memahami niat baikmu." Charlie penasaran dan bertanya, "Niat baik saya? Di mata banyak orang, saya adalah orang yang penuh dengan niat jahat. Saya sering menemukan beberapa cara aneh untuk menghukum orang lain. Saya takut mereka ingin membunuh saya. Mengapa kamu menganggap saya memiliki niat baik? Tidak ada yang bisa melakukan apapun untukmu. Apalagi hidup saya sendiri adalah hukuman asli darimu. Saya diselamatkan di Jepang, dan kamu masih memberi saya jalan keluar lain. Dan kamu juga memberi saya kesempatan untuk menemukan jalan kembali. Beberapa kali dalam 6 bulan terakhir saya menghadapi bahaya. Dan pada akhirnya saya bisa menyelamatkan diri dari bahaya itu. Ini pasti kamu yang membantuku di belakang layar." Charlie tidak berbicara. Sophie di samping bertanya dengan heran, "Kakak, hidupmu dalam bahaya. Mengapa aku tidak mendengarnya?" Bab 5298. Jamie berkata, "Nada bulan kedua keberangkatan. Saya mulai melakukan ziarah ini dengan tulus. Saya membubarkan rombongan yang secara khusus disetujui oleh Tuan Wade untuk saya bawa. Saya berencana mencapai akhir sendirian. Saya jatuh sakit saat terkena hujan. Saya menginap di rumah pertanian. Lagi pula, ada banyak peziarah yang menginap di sepanjang jalan. Jadi saya pikir tidak akan ada masalah. Pasangan tuan rumah memanfaatkan situasi saya. Saat saya hampir tidak sadarkan diri karena demam tinggi, dia menjual saya kepada pemilik tempat pembakaran batu bata hitam setempat. Saya mendengar mereka berdua bercakap-cakap. Seorang dewasa dengan anggota tubuh yang sehat dapat dijual seharga 20.000 yuan. Sementara biaya pekerja pembakaran setidaknya 3 atau 4.000 yuan sebulan. Jika pemilik pembakaran batu membelinya, dia akan dapat menutup biaya selama dia memeras tenaganya lebih dari setengah tahun. Selebihnya akan menjadi keuntungan murni. Sophie melebarkan matanya dan bertanya dengan cepat, "Apa yang terjadi kemudian?" Jamie berkata, "Saya dijual ke pemilik pembakaran batu bara dan ketiga preman itu memasukkan saya ke sebuah kendaraan off-road. Saat itu, saya ingin meminta bantuan. Namun karena demam tinggi, saya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuka mata saya, apalagi melawan. Setelah mobil itu pergi, saya pikir hidup saya sudah berakhir. Saya tidak menyangka, kendaraan off-road itu ditabrak mobil tidak lama setelah dia mengemudi. Dia keluar dari mobil dengan premannya untuk berdebat dengan yang lain, dan keempatnya ditembak jatuh oleh pihak lain." Sophie tidak sabar untuk bertanya, "Lalu?" Jamie berkata dalam suara rendah, "Dua orang yang menembak, melemparkan keempat tubuh mereka ke dalam selokan di pinggir jalan. Lalu mengangkat saya keluar dari kendaraan off-road, dan mengirimku kembali ke rumah pertanian itu." "Ah," Sophie bahkan lebih bingung. "Mengapa mereka mengirimmu kembali?" Jamie berkata, "Mereka mengira saya koma dan tidak tahu apa-apa. Mereka berdiskusi di dalam mobil bahwa mereka ingin mengirim saya kembali ke rumah pertanian itu. Mereka menggunakan senjata untuk memaksa pasangan itu merawat saya dengan baik sampai saya pulih. Dan mereka akan berurusan dengan pasangan itu setelah saya pergi. Mereka tidak tahu.
Saya mendengar semua percakapan mereka. Kemudian, Jamie menatap Charlie dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Wade. Kedua orang itu berdiskusi di dalam mobil. Mereka tidak mau melaporkan masalah ini kepada Tuan Cameron dari Shangri-La. Mereka berdua berpendapat bahwa saya mungkin akan sering menghadapi masalah kecil di jalan. Selama keselamatan saya dapat dijamin, mereka tidak perlu melaporkannya lagi dan lagi. Jadi saya tahu saat itu, kamu diam-diam mengatur orang untuk melindungi saya. Segera setelah itu, Jamie tiba-tiba berlutut di lantai, bersujud dengan hormat, dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Tuan Wade, telah menyelamatkan hidup saya berkali-kali. Ini tidak akan terlupakan. Charlie mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata dengan tenang, kamu tidak harus berterima kasih kepadaku untuk masalah ini. Kamu putra Bibi Dun dan kakak Nona Schultz. Kamu tidak melakukan kejahatan keji. Wajar saya tidak dapat mengambil nyawamu. Itulah mengapa saya meminta kamu pergi berziarah. Niat aslinya sebenarnya untuk membuat kamu introspeksi. Sejak usia 7 tahun, saya mengalami segala macam kesulitan selama hampir 20 tahun. Dan kesulitan ini juga merupakan semacam kerja keras menurut saya. Kerja keras bisa mengalahkan hati seseorang, mengasah hati seseorang, membentuk kembali jiwa seseorang. Tidak peduli kamu kaya dan cukup makan, sombong dan mendominasi sebelumnya, atau kendala lapar dan mencela diri sendiri, kamu dapat menemukan perubahan radikal dalam penebusan dosa. Ini hal yang baik untuk kamu dan keluargamu. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, setidaknya kamu akan memiliki ketakutan. Dan ketakutan yang tersisa karena hukuman berat ini, pasti akan ada proses berpikir untuk masa depan. Berbicara tentang ini, Charlie mengubah topik pembicaraan. Dia berkata dengan tegas, tapi saya pasti tidak bisa membiarkan kamu kehilangan nyawa karena bencana alam. Bencana buatan manusia di ziarah yang keras. Bab 5299. Sejak diketahui bahwa keluarga Schultz tidak ada hubungannya dengan kematian orang tuanya, Charlie tidak pernah berpikir untuk mengambil nyawa siapapun di keluarga Schultz. Dan dia meminta orang untuk melindungi Jamie secara rahasia, karena dia menghormati Helen dan Sophie. Ziarah ke kuil Johang tidak seperti Dylan mengendarai sepeda ke Aurus Hill. Dylan memiliki sepeda, dan dia melewati daerah paling berkembang secara ekonomi di Cina. Di daerah tersebut, selama tidak membabi buta mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi, pada dasarnya tidak ada bahaya bagi hidup Dylan. Tapi Jamie berbeda. Sepanjang jalan ke barat, lingkungan semakin buruk. Jika dia tidak hati-hati, akan ada bahaya di mana-mana. Jika dia tidak melindunginya secara diam-diam, jika dia meninggal dalam perjalanan, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Helen dan Sophie? Jamie juga tahu bahwa Charlie meminta orang untuk melindunginya, bukan karena dia sangat baik, tetapi karena wajah ibu dan adiknya. Namun meski begitu, dia masih berterima kasih kepada Charlie karena telah membangkitkan dirinya dari mantan pesoleknya. Oleh karena itu, dia berkata kepada Charlie dengan sangat saleh, Tuan Wade, apapun tujuanmu, saya tetap berterima kasih atas kebaikanmu sehingga saya menemukan diri saya kembali. Anak yang hilang telah kembali. Kali ini, jika kamu tidak ingin melanjutkan ziarah, kamu boleh berhenti di sini. Saat Charlie mengatakan ini, baik Jamie, Helen, serta Sophie, semuanya terkejut. Jamie mengira ada yang salah dengan telinganya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan membiarkan dirinya berhenti ziarah. Dia baru menjalani jalan pintas, dan itu adalah jalan pintas termudah. 2/3 bertahan adalah tantangan yang paling berat. Saat daerah semakin tinggi, jalan di depan akan menjadi semakin sulit. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia berhenti sekarang, setidaknya 80% dari kesulitan dapat dihindari. Apa yang dikatakan Charlie tidak sepenuhnya keluar dari ketulusannya. Dia hanya ingin melihat apakah Jamie benar-benar mengubah masa lalunya. Jika dia benar-benar dapat mengubah masa lalunya dan memutuskan untuk meninggalkan segalanya, maka dia pasti akan memilih untuk melanjutkan ziarah ini. Tapi jika dia masih beruntung, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini.
Alasan Charlie mengujinya dengan cara ini adalah untuk memutuskan apakah akan mengizinkan Jamie kembali ke tingkat pengambilan keputusan keluarga Schultz di masa depan. Meskipun kepala keluarga Schultz saat ini adalah Sophie, tidak mungkin Sophie bertanggung jawab atas seluruh keluarga Schultz sendirian. Sophie seperti ketua perusahaan grup dengan kekuatan pengambilan keputusan dan hak veto tertinggi. Tidak semua hal inti bisa dilakukan sendiri. Dia masih membutuhkan bawahan di posisi eksekutif inti untuk membantu menjalankan seluruh industri keluarga Schultz. Dalam perusahaan grup besar, di bawah ketua, setidaknya ada beberapa direktur eksekutif dan presiden eksekutif. Dan setiap entitas perusahaan di bawah grup juga membutuhkan sekelompok tim manajemen. Kekuatan di tangan sangat besar, jadi harus ada menjadi penanggung jawab yang dapat dipercaya untuk menghindari kegagalan manajemen sejauh mungkin. Namun saat ini, Sophie tidak memiliki banyak orang yang dapat dia manfaatkan. Ayahnya telah menjadi tahanan rumah oleh keluarga Harker dan tidak dapat ikut campur dalam urusan keluarga Schultz. Orang tua Cat Van juga sudah pergi ke Madagaskar. Helen juga menjalani prosedur perceraian dengan Sheldon. Juga tidak nyaman untuk menjalin hubungan dengan Schultz Group. Oleh karena itu, jika Jamie dapat sepenuhnya mengubah masa lalunya, Charlie berharap dia dapat kembali ke keluarga Schultz dan dimanfaatkan oleh Sophie. Karena ide inilah Charlie memutuskan untuk memberikan ujian nyata kepada Jamie. Jika Jamie melewati godaan ini, bahkan jika dia menjadi anggota keluarga Schultz nomor 2 di masa depan, dia tidak akan dihentikan. Bab 5300. Tetapi jika Jamie gagal dalam godaan ini, mulai hari ini dan seterusnya, meskipun dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya, dia tidak akan pernah menyentuh properti keluarga Schultz. Karena dia ingin menemukan bawahan yang benar-benar dapat dipercaya dan setia pada Sophie, jadi dia tidak boleh mengubur bahaya tersembunyi apapun pada kandidat ini. Tetapi jika Jamie memiliki pesan untuk menyerah pada ziarah ini, dia akan menerimanya. Helen dan Sophie tidak mengetahui maksud sebenarnya dari Charlie. Ketika mereka mendengar bahwa Charlie bersedia memberikan kesempatan yang lembut kepada Jamie, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka berharap Jamie akan menyetujui situasi tersebut. Tetapi Jamie ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian berkata, "Tuan Wade, terima kasih atas kebaikanmu. Saya masih ingin menyelesaikan ziarah ini." Jamie mengangguk dan berkata dengan tulus, "Aku tahu jalan di depan akan sangat sulit. Tapi aku masih ingin menyelesaikan ini. Saya tidak mau menyerah di tengah jalan. Sejujurnya, saya tidak memiliki keyakinan sebelumnya. Dan saya tidak memiliki kekaguman. Tapi melalui pengalaman beberapa bulan ini, saya sudah memiliki keyakinan sendiri di hati saya. Keyakinan semacam ini bukanlah agama, tetapi ketekunan untuk mencapai tujuan. Saya berharap dapat memiliki karakter yang tidak pernah menyerah. Ziarah ini adalah langkah pertama untuk memiliki karakter ini. Kalau aku menyerah sekarang, aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi." Charlie memandang Jamie dengan kagum. Mampu mengucapkan kata-kata ini, Jamie benar-benar tidak menyia-nyiakan 6 bulan terakhir ini. Jadi, dia mengangguk dan berkata, "Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan banyak bicara. Jalan masih panjang. Jika kamu merasakan tekanan dan kesulitan selama proses ini, kamu bisa berhenti kapan saja. Aku tidak akan menyalahkanmu, dan aku tidak akan menghentikanmu." Jamie menangkupkan tangannya dan berkata, "Oke Tuan Wade, aku mengerti." Charlie berkata lagi, "Namun, jika kamu bersiap untuk perjalanan selanjutnya, jika kamu berhenti, kamu tidak akan diberi kesempatan untuk kembali beristirahat di tengah jalan. Kamu harus berjalan sampai akhir, dan setelah sampai di Kuil Johang, saya akan mengatur pesawat untuk menjemput kamu." "Oke," Jamie berkata tanpa ragu. "Yakinlah, Tuan Wade, saya pasti akan berhasil mencapai Kuil Johang." Charlie mengangguk, berdiri, dan berkata kepada Helen, "Bibi Dun, aku tidak akan mengganggu reuni keluargamu. Aku akan datang berkunjung di hari lain." Helen tidak berharap Charlie pergi begitu cepat, dan pada saat ini, dia sudah mengerti tujuan kunjungan Charlie. Dia berpikir dalam hati, Charlie datang ke sini, mungkin bukan untuk sekedar berkunjung,
tapi untuk menguji Jamie dan lihat pilihan apa yang akan Jamie ambil setelah dia mendapat hak untuk berhenti. Sekarang Jamie telah membuat pilihannya. Charlie akan pergi. Memikirkan hal ini, dia juga sudah secara kasar bisa menebak tujuan Charlie yang lebih dalam. Dia tidak bisa menahan perasaan gembira di hatinya. Dia juga berdiri dan berkata kepada Charlie dengan sangat sopan, "Kalau begitu Bibi akan mengantarmu keluar." Sophie yang berada di samping tidak berharap Charlie pergi tiba-tiba. Dia bertanya, "Tuan Wade, apakah kamu tidak mau duduk lebih lama?" Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan duduk lebih lama. Aku akan datang hari lain." Setelah itu, dia bangkit dan berjalan keluar. Helen menemani Charlie keluar dengan menyamar sebagai anak. Setelah Charlie masuk ke dalam mobil, dia menghela napas lega. Dia berbalik dan berkata kepada Jamie, "Jamie, sepertinya kamu telah lulus ujian yang diberikan Charlie." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.